Shalom, selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Selamat atas emansipasi yang telah berhasil untuk kita nikmati bersama-sama di Indonesia sampai hari ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk umat Kristiani belajar bagaimana peranan perempuan, bagaimana perempuan milenial di dalam pelayanan. Saya akan sedikit mengulas sejarahnya. Pada waktu itu ada pejuang-pejuang perempuan yang menulis buku. Ada seorang bernama Mary Wollstonecraft yang menulis buku dengan judul A Vindication of the Right of Woman. Itu dianggap sebagai salah satu karya tulis feminis awal yang berisi kritik terhadap revolusi Perancis yang berlaku untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan. Itulah buku yang pertama kalinya ditulis untuk perjuangan pada era masa itu. 1 abad setelahnya di Indonesia, Raden Ajeng Kartini yang kita kenal sejarahnya sejak sekolah kita sudah mempelajarinya, ikut membuahkan hasil pemikirannya mengenai kritik keadaan perempuan di Jawa yang tidak memberikan kesempatan belajar kepada perempuan pada saat itu. Kesempatan mengecap pendidikan yang setara dengan laki-laki, dan juga selain kritik terhadap pemerintah kolonialisme Belanda pada waktu itu. Tapi kini hampir di semua bidang wanita telah diperkenankan memangku jabatan yang dulu hanya dijabat oleh kaum pria. Gerakan-gerakan perempuan sendiri timbul karena ketidakpuasan terhadap perlakuan kaum pria yang tidak adil, semena-mena, tidak manusiawi terhadap wanita pada saat itu. Hal yang sama juga sering kadang-kadang dilakukan oleh kaum wanita sendiri. Memang sejarah penindasan kaum wanita berlangsung begitu lama dan merata. Ketika masyarakat yang didominasi oleh kaum pria siap untuk dikoreksi dan juga mengoreksi diri, maka akan terjadi keadilan, keseimbangan dan kemitraan antara pria dan wanita, saling bersentuhan dan berdampingan dalam kehidupan mereka untuk saling menopang kebutuhan. Tempat bagi wanita dalam keluarga, masyarakat, dan gereja telah mendapat perhatian khusus para ahli dan masyarakat pada awal abad ke-20 ini. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Ibu tentang kalau orang Kristen memahami konsep Alkitab tentang wanita, pasti tidak perlu ada gerakan feminisme dalam masyarakat Kristen, khususnya dalam gereja. Kalau orang Kristen memahami konsep Alkitab, Alkitab telah memaparkan kedudukan perempuan yang layak dan posisi yang proporsional dan profesional. Dalam sejarah Alkitab, di tengah masyarakat Yahudi, kedudukan wanita masih tetap direndahkan, bahkan disamakan dengan budak dan orang berdosa. Wanita adalah manusia yang tidak sempurna, tetapi menurut firman Tuhan tidak demikian. Alkitab selalu menyebut wanita adalah perempuan. Ini yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai mitra penguasa bersama dengan laki-laki. Di samping itu juga memiliki peran reproduktif, yaitu ibu dari semua yang hidup. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22. Nah, menurut Kejadian 1 ayat 26-27, manusia telah diciptakan oleh Allah sebagai gambarnya. Dilihat dari proses penciptaan dunia, manusia mempunyai sejarah dan proses penciptaan yang berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya. Dari proses penciptaan itu dapat kita lihat hal-hal yang khusus seperti Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia, dan hal ini jelas menunjukkan hubungan yang sangat pribadi, mendalam dan rahasia yang sulit diterjemahkan dalam bahasa manusia. Kepada manusia, laki-laki dan perempuan, Allah memberikan tugas untuk berkuasa atas ciptaan Allah pada waktu itu. Maka kaum laki-laki dan perempuan perlu bekerja sama serta melakukan segala tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. Dalam Kejadian 2, penciptaan laki-laki dan perempuan diberi penjelasan yang sangat rinci. Perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan juga diciptakan untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Walaupun demikian, sekali-kali perempuan tidaklah lebih rendah dari laki-laki. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tujuan ke depan penciptaan perempuan adalah menyempurnakan seluruh ciptaan Allah. Dapat dimengerti bahwa Allah menciptakan perempuan dengan kemampuan khusus, sehingga laki-laki dan perempuan akan hidup selaras dan saling melengkapi.
Di dalam Kejadian pasal yang kedua menyatakan bahwa sebelum penciptaan perempuan, Allah telah melarang manusia memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini tidak berarti bahwa perempuan tidak mengetahui larangan Allah tersebut, bukan? Nah, Alkitab menjelaskan bahwa juga sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka, laki-laki dan perempuan itu diusir dari Taman Eden, dua-duanya diusir. Tempat di mana sebelumnya mereka mengalami hidup yang harmonis, baik dengan Allah maupun hubungan suami istri yang pertama di dunia ini. Perkembangan selanjutnya dalam Perjanjian Lama mencatat bahwa beberapa perempuan, beberapa wanita yang dipercaya oleh Allah maupun masyarakat untuk menjadi pemimpin. Mereka berperan baik di bidang politik maupun kerohanian. Walaupun struktur bangsa Israel tidak memungkinkan wanita berperan secara aktif, apalagi tampil di depan sebagai pemimpin, bagi Allah tidaklah demikian. Allah tetap pada prinsip bahwa pria dan wanita sama di hadapannya, sehingga ia mengangkat kembali martabat perempuan di khalayak bangsa Israel di tengah-tengah umat pilihan Allah, yaitu Allah menampilkan para wanita sebagai pemimpin. Siapa misalnya? Deborah. Kita melihat sering mendengar khotbah tentang Deborah. Menurut Hakim-Hakim 4 ayat 4, ia adalah seorang nabiah yang sekaligus hakim, yang memberi nasihat dan keadilan kepada umat Israel. Ia sangat termasyhur bukan hanya dalam keadilan, tetapi juga karunia rohani sebagai nabiah. Kalau kita pelajari di dalam Hakim-Hakim pasal 4, Deborah adalah seorang pemimpin yang sangat berwibawa. Barak, panglima perang itu tidak berani maju jika Deborah tidak ikut maju ke medan pertempuran. Memang bukan Deborah yang langsung memimpin perang, tetapi karena dialah Barak menjadi berani. Jadi bukankah kepemimpinan Deborah telah membuktikan bahwa kemitraan antara kaum pria dan wanita bersifat saling melengkapi? Kemudian kita juga lihat Miriam di dalam kitab Keluaran tuh. Pasal 2 ayat 3-4 mengisahkan tentang seorang gadis pemberani yang menjaga adiknya yang masih bayi di tepi sungai Nil. Dengan lantang ia mengusulkan kepada putri Firaun akan mencari seorang pengasuh dan penyusu untuk si bayi Musa. Pada saat dewasa, bersama dengan Harun, Musa, dan adik-adiknya, ia menjadi pemimpin dan bergelar nabiah di dalam Keluaran 15 ayat 20. Kita juga bisa melihat peranan Esther. Ia adalah seorang ratu yang cantik jelita, gadis yatim piatu, anak angkat Mordekai di dalam Esther pasal 2 ayat yang ke-7. Dalam proses pemilihannya menjadi ratu pengganti Wasti, ia mengalami pendidikan dan pelatihan yang tidak mudah. Dalam kapasitasnya sebagai permaisuri Raja Ahasiweros, ia tetap mengasihi bangsanya, orang Yahudi yang pada waktu itu, untuk menjadi tawanan Persia. Tatkala bangsanya menghadapi ancaman yang mengerikan, ia tampil sebagai pembela pahlawan pembebas, walaupun nyawanya sebagai taruhannya, itu dalam kitab Esther 7 ayat 6. Dalam Perjanjian Baru, kita bertemu dengan beberapa wanita yang tampil sebagai pemimpin dan juga sebagai pelayan jemaat, antara Lydia, Priscilla, Phoebe, dan masih banyak lagi nama-nama perempuan yang tercatat sebagai pendukung pelayanan baik pada masa Kristus juga pada masa Rasul Paulus. Kita bisa lihat di dalam Kisah 16 ayat 5, 18 ayat 2. Kemudian dalam Roma 16 ayat 13, di dalam 2 Timotius 4 ayat 19, Lukas 8 ayat 1-3. Kenyataan ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah membedakan derajat pria dan wanita. Bahkan, juru selamat sendiri siap lahir melalui rahim seorang wanita, diasuh dan dididik oleh seorang wanita. Bahkan berita kemenangan atas kematian, yakni kebangkitannya, sekarang ini kita sedang memperingati ya, masa-masa kebangkitan, yakni kebangkitannya yang menggemparkan itu diberitahukan untuk pertama kali kepada seorang wanita. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Perjanjian Baru memberi tempat yang layak bagi wanita, walaupun pengaruh keyahudiannya masih terasa sangat kental di dalamnya. Rasul Paulus menjelaskan kembali di dalam Galatia 3 ayat 28-29 bahwa martabat dan harkat manusia itu sama di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Karya penebusan Kristus membuat perbedaan derajat antara pria dan wanita dihapuskan. Kristus datang menjadi penebus dan penyelamat bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pengajaran perjanjian baru sudah jelas, kita tidak boleh meragukan lagi. Jika orang Kristen sudah memahami pengajaran Alkitab secara benar tentang wanita, maka tidak akan ada lagi perdebatan di antara kita sendiri. Di dalam Roma 16 ayat 1 mengindikasikan Febe sebagai seorang wanita yang ditahbiskan atau didoakan dengan penumpangan tangan dan langsung terlibat dalam pelayanan jemaat. Penahbisan wanita menjadi pendeta penuh memang sempat menjadi bahan perdebatan di berbagai denominasi gereja. Bahkan sampai saat ini ada beberapa denominasi gereja yang belum menahbiskan wanita menjadi pendeta penuh dengan berbagai macam alasan. Untuk menjadi majelis, penatua, dan diaken tidak pernah ada masalah. Perlu diketahui bahwa di lingkungan gereja-gereja juga telah dilaksanakan penahbisan kependetaan terhadap diri wanita yang dianggap memenuhi syarat. Walaupun demikian, bukan berarti wanita yang sudah ditahbiskan itu berubah dan bersikap seperti pria. Sebaliknya justru sudah sepatutnya pendeta wanita tetap tampil feminin dan tampil sebagai pribadi yang memiliki naluri keibuan. Umat Kristen dunia telah diperjuangkan oleh Yesus melalui hukum kasih-Nya dan juga para pengajaran para rasul, terutama Rasul Paulus. Kemudian Indonesia diperjuangkan oleh Kartini dan kawan-kawannya yang di Belanda yang menyusun surat-surat Kartini itu dengan tulisannya yang berjudul "Habis gelap terbitlah terang", sehingga perempuan Indonesia bisa terus berkarya sampai sekarang. Dan para lelaki pun sebetulnya pejuang-pejuang perempuan juga sangat turut serta ambil bagian, yaitu siapa? Para ayah yang pada masa-masa milenial ini juga telah menyekolahkan anak-anak perempuan mereka, mendidik mereka, sehingga perempuan-perempuan bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan hak-haknya yang sama dengan pria. Perempuan milenial bisa lebih dan lebih lagi untuk mendapat kesempatan dalam melayani Tuhan. Karena apa? Sudah memiliki banyak keterampilan. Kemudian berkesempatan di gereja, di lembaga, di masyarakat, pemerintahan, di dalam kancah-kancah perjuangan yang lain. Dan itulah peranan-peranan milenial, perempuan milenial yang harus ambil bagian di dalamnya untuk perjuangan. Sebagai seorang perempuan yang saat ini sudah mengetahui tentang firman, marilah kita tetap melayani dengan natur sebagai perempuan. Karena apa? Karena emansipasi bukan berarti mengubah menjadi laki-laki atau bersifat seperti laki-laki, melainkan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Keanggunan, kelembutan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, itu harus kita terus lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pada hari ini saya mengajak, mari kita para kaum perempuan terus berguna untuk umat manusia di seluruh dunia. Gunakanlah segala kemampuan, kecantikan, keanggunan, kesempatan, emansipasi ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan untuk hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, saya terus mendukung para perempuan yang terus berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk lembaganya, berjuang untuk negaranya, berjuang untuk masyarakatnya, berjuang dari hal-hal yang sepele yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, berjuang dari keluarga, bertanggung jawab terhadap anak-anak, bertanggung jawab terhadap keluarga, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan itulah yang menjadi nyata perjuangan kita sebagai perempuan milenial. Kita bisa bekerja dari rumah seperti saat ini, work from home. Kita bisa bekerja sambil kita mengecek apakah anak-anak kita juga sedang belajar online. Kita bisa melakukan semuanya bersama-sama dan dalam penyertaan Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.